Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Majelis Jemaat GKI Agus Salim mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh umat. Apabila ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat di ruang Kapernaum atau di konsistori setelah kebaktian selesai. Berikut akan kami sampaikan beberapa warta lisan. Yang pertama, persidangan Majelis Jemaat diperluas atau PMJD. Diberitahukan kepada umat akan dilaksanakan PMJD pada hari Minggu, tanggal 29 Januari tahun 2023 setelah ibadah kedua. PMJD merupakan sarana bagi majelis jemaat dan badan pelayanan untuk melaporkan hasil kerjanya dan menerima masukan dari anggota jemaat. Untuk itu diharapkan kehadiran seluruh anggota yang sudah sidi atau baptis dewasa pada acara tersebut. Yang kedua, perjamuan kudus awal tahun. Perjamuan kudus awal tahun dilaksanakan dalam ibadah umum pada hari ini untuk ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Bagi anggota jemaat yang sudah baptis dewasa dan mengaku percaya atau sudah sidi dan tidak dalam penggambalaan khusus, dapat mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Yang ketiga, penerimaan jemaat baru dari gereja yang tidak seajaran. Setelah mengikuti katekisasi khusus sesuai tata Gereja Kristen Indonesia, maka akan dilaksanakan ibadah penerimaan anggota jemaat baru dari gereja yang tidak seajaran pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023. Adapun nama-nama jemaat baru dari gereja yang tidak seajaran bisa dilihat di warta tertulis atau melalui grup WA wilayah masing-masing. Apabila ada keberatan yang sah berdasarkan Alkitab dan tata Gereja Kristen Indonesia, jemaat dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat tanggal 8 Januari 2023. Yang keempat, peneguhan dan pemberkatan nikah. Untuk yang pertama, akan dilaksanakan peneguhan pemberkatan nikah titipan atas Saudara Sony Christian Budianto, anggota Jemaat GKI Kediri, dengan Saudari Hilda Ria Marito, anggota Jemaat HKBP Bekasi, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 yang bertempat di GKI Agus Salim dan akan dilayani oleh Pendeta Heni Herlina. Apabila ada keberatan yang sah berdasarkan Alkitab dan tata Gereja Kristen Indonesia, dapat dimasukkan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Agus Salim paling lambat pada hari Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023. Kemudian pasangan yang kedua akan dilaksanakan peneguhan pemberkatan nikah atas Saudari Novi Antari Yuliana, anggota Jemaat GKI Agus Salim, dengan Saudara Felino Montana, anggota Jemaat HKBP Maranatha Tambun, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 yang bertempat di HKBP Maranatha Tambun pada hari Sabtu 28 Januari 2023. Apabila ada keberatan yang sah berdasarkan Alkitab dan tata Gereja GKI, dapat dimasukkan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Agus Salim paling lambat hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023. Yang kelima, untuk umat agar supaya dapat memperhatikan
pada saat pengantaran atau pemberian persembahan pada saat mengantar amplop perjamuan kudus yang nanti ke depan, untuk dapat memperhatikan alur yang sudah tertera dalam layar. Untuk yang dua baris yang paling kanan dan paling kiri, untuk keluarnya keluar ke kanan dan keluar ke kiri. Untuk yang dua baris yang di tengah, untuk keluar ke tengah dan masuk dari sebelah kanan dan kirinya. Demikian warta lisan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian umat. Untuk warta lengkap dapat dibaca di warta tertulis atau di grup WA masing-masing wilayah. Untuk ibadah umum pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Melani Ayub Ekna. Umat diberikan kesempatan untuk bersaat teduh sejenak. Umat diundang berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema ibadah minggu ini adalah menggenapi kehendak Allah. Memahami kehendak Allah bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan relasi yang intim dengan Tuhan sehingga bisa memahami kehendaknya sedikit demi sedikit. Yang seringkali kita kejar adalah mengejar keinginan diri sendiri yang tak ada habis-habisnya. Dibutuhkan kerendahan hati dan ketaatan untuk mencari kehendak Tuhan dan melakukannya. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu."
Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengakui segala dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa pengakuan dosa. Jemaat diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Engkau mendengarkan setiap pengakuan pribadi lepas pribadi kami ya Tuhan. Kami belum menjadi hamba-Mu yang baik. Kami masih banyak melakukan pelanggaran dan dosa kepada-Mu ya Tuhan. Tapi saat ini biarlah Kau mendengarkan pengakuan dosa kami ini dan mengampuninya ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk selalu menjadi anak-anak-Mu dan hamba-Mu yang baik ya Tuhan. Agar supaya kami tidak lagi hidup di dalam dosa kami. Terima kasih juga untuk pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus dosa-dosa kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengaku setiap dosa kami. Haleluya, amin. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Berikan salam damai, kasih karunia, serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu.
Umat Tuhan, marilah bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan rahmat, di hadapan-Mu pada saat ini kami menundukkan diri, sebab kami tahu siapakah kami di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Tapi kami bersyukur Tuhan melayakkan kami dan Tuhan menggerakkan kami untuk hadir dalam ibadah saat ini. Kami merindukan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan, agar jangan seorang pun pulang dengan kesendirian dan dengan kekosongan. Tetapi biarlah sungguh Tuhan boleh memenuhi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu ketika kami mau membaca dan merenungkan firman. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk memahami firman dengan benar, bukan dengan pikiran kami sendiri tetapi dengan hikmat Tuhan, agar firman itu boleh sungguh-sungguh kami sambut, kami terima, kami amini, dan kami yakini, sehingga kami boleh pulang sebagai pelaku-pelaku firman, bukan sekedar pendengar. Dan biarlah ya Tuhan, bersabdalah atas setiap kami. Firman yang satu ini boleh berbicara kepada kami yang banyak, yang masing-masing berada dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Tetapi firman ini boleh sungguh-sungguh Tuhan pakai, agar kami semua boleh pulang sebagai orang-orang yang boleh diterangi oleh sinar kebenaran firman-Mu. Karena itu bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah atas hamba-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul. Aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pada Tuhan saja kekuatan, mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan, mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja hai penghuni sorga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaannya, sembah Dia dalam kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kemuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan, mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan, mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertahta di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahtera seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan, mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-34 sampai dengan 43. Dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-34 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel,
yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Tuhan, bacaan Injil menurut Injil Matius pasal 3, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17, demikian. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap orang yang mendengar dan yang memelihara firman dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita memasuki hari ke-8 di tahun yang baru. Baru sepekan lebih sedikit. Saudara-saudara, ini adalah minggu yang pertama setelah Epifani. Dan pertanyaannya di awal tahun itu, apakah saudara masih mengingat resolusi akhir tahun atau resolusi tahun baru 2023? Kalau hadir dalam kegiatan atau dalam ibadah malam tahun baru, kita semua yang hadir diminta menulis ketakutan-ketakutan apa, dan juga menulis harapan-harapan apa yang kita rindukan boleh terjadi di tahun baru 2023. Saya nggak tahu apa yang Anda tulis, hanya Anda dan Tuhan yang tahu pastinya ya. Tapi saudara-saudara, saya yakin ada banyak dari kita yang menulis supaya tetap punya kesehatan. Karena itu yang kita pelajari di masa pandemi, kesehatan itu penting. Mungkin resolusinya adalah berolahraga secara rutin ya. Entah jalan pagi, entah bersepeda, entah nge-gym, entah apalah. Pokoknya olahraga. Saya lihat di Google kebanyakan orang menulis tahun baru lebih sehat,
olahraga. Ada lagi yang lain menulis, wah, supaya tahun baru itu kita bisa mendapat berkat lebih banyak. Ada banyak yang mau dimiliki, ada banyak yang mau dibeli, ada banyak yang mau diperoleh. Berarti Tuhan berkati supaya dapat berkat yang lebih banyak. Saya yakin itu salah satu yang Anda tulis juga. Ada yang menulis fokus nabung. Ya, karena mungkin punya rencana studi, punya rencana mau menikah atau punya rencana karir tertentu, nabung, investasi. Mungkin dalam rangka mengamankan masa depan. Atau melakukan perubahan, entah perubahan apapun, sekecil apapun ya, pokoknya perubahan. Nah, saudara-saudara, saya nggak tahu yang Anda tulis, apakah salah satu yang saya sebut, tetapi pertanyaannya dari sekian banyak daftar yang Anda tulis. Apakah semuanya melulu bicara soal kepentingan pribadi, keinginan pribadi, ambisi pribadi, harapan pribadi, impian pribadi? Ada nggak? Salah satu harapan atau salah satu keinginan tekad adalah bicara tentang Tuhan. Mungkin saya ingin melayani Tuhan di tahun 2023. Lebih sungguh. Kalau belum melayani, mau belajar melayani. Kalau sudah melayani lebih sungguh. Atau saya mau tahu lebih banyak tentang Tuhan, mengenal Tuhan lebih banyak, supaya saya bisa melakukan kehendak Tuhan. Ada nggak yang menulis itu? Atau seperti yang kita nyanyikan berulang-ulang yang tadi sudah dinyanyikan oleh pemazmur begitu indah. Padamu ada kemuliaan, saya mau mempermuliakan Tuhan di hidup saya. Nah, saya nggak tahu. Apakah Anda memasukkan bagian tentang relasi kita dengan Tuhan itu dalam resolusi tahun baru kita? Atau semuanya hanya melulu tentang diri saya, keluarga saya, hidup saya, semuanya saya? Saudara-saudara, memang memahami Allah, melakukan kehendaknya tidak mudah. Butuh proses, butuh waktu, atau proses panjang sampai kita tahu Tuhan maunya apa sih untuk hidup saya. Bisa jadi sekalipun hidup kita sudah separuh baya, kita gak tahu Tuhan maunya apa sih dengan hidup saya. Kok saya mengalami ini itu. Dan kita masih mencari tahu apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku. Saudara-saudara, saya mau membagikan satu pengalaman hidup menarik dari seorang yang namanya John Sung. Siapakah John Sung? John Sung adalah seorang penginjil besar pada masanya. Dia lahir pada tahun 1901 di Fukien, Tiongkok. Dan dia adalah seorang penginjil besar yang menginjili bukan hanya di wilayah China tapi di Asia. Bahkan dia pernah ke Indonesia pada tahun 1939. Di Surabaya, Bogor, dan Jakarta dia pernah berkhotbah. Mungkin kebanyakan dari kita belum lahir di tahun itu. Tapi saudara-saudara, John Sung adalah seorang yang tidak langsung paham apa sih kehendak Tuhan bagi dia. Sekalipun dia anak ke-6 dari seorang pendeta Sung. Tapi dia punya mimpinya sendiri, dia punya harapannya sendiri, dia punya keinginannya sendiri. Selepas SMA dia mau studi ke luar negeri, mau belajar di Amerika. Ayahnya sangat marah. Ayahnya berharap John Sung akan meneruskan pelayanannya, tapi John Sung mengatakan tidak, aku mau ke Amerika, aku mau studi ke Amerika. Ayahnya tidak mau membiayai sekolahnya, ya karena berseberangan dengan apa yang ayahnya harapkan. Tapi John Sung berusaha, dia mendapat beasiswa dari Universitas Wesley di Ohio. Bahkan dijanjikan dia akan dapat fasilitas makan, hidup, dan tempat tinggal semuanya akan dijamin. Karena itu dia berusaha keras, yang penting saya bisa berangkat deh, transport doang deh sampai ke Amerika. Selanjutnya semuanya saya yakin sudah terjamin. Dengan bantuan teman-temannya akhirnya dia bisa berangkat.
Jansung kemudian sampai ke Amerika, tetapi kenyataannya dia tidak mendapatkan beasiswa seperti yang dijanjikan. Sehingga dia harus bekerja keras, beberapa shift melakukan pekerjaan, berbagai pekerjaan yang bisa dia lakukan. Cuci piring di restoran, nyapu, jadi loper koran, apapun yang dia lakukan supaya dia bisa bertahan. Tapi Jansung adalah seorang yang memang pintar, ya. Tahun 1923 dia sudah mendapat ijazah bachelor. Dengan prestasi yang luar biasa, bahkan dia mendapat medali emas untuk bidang kimia dan fisika. Dan itu membuat dia menjadi senang dan sukacita. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ, dia mau belajar terus sampai PhD, gelar doktor. Dan dia sampai, ya, dia bisa menyelesaikan harapannya, dia selesai sampai gelar doktor dengan cukup cepat dan juga mendapatkan banyak penghargaan-penghargaan. Tapi ketika dia sedang mengenang kampung halamannya Fukien di Tiongkok, tiba-tiba dia mendengar seolah-olah suara Tuhan sedang berbicara kepadanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi dia kehilangan nyawanya? Kata-kata itu terus berkecamuk di pikirannya. Apa sih yang Tuhan mau bagi dirinya? Lalu seorang pendeta yang dia kenal berkata kepada dia, Anda ini nggak punya tampang jadi ahli kimia atau ahli fisika, tapi Anda ini cocoknya jadi seorang pengkhotbah. Perkataan itu juga membuat dia terus bergumul. Akhirnya tahun 1926 Jansung masuk Union Theology Seminary dan dia mendalami soal teologi sekalipun dia terus bergumul. Pergumulannya hebat. Ada konflik batin yang sangat kuat. Bahkan ketegangan jiwanya membuat tahun 1927 dia masuk rumah sakit jiwa dalam waktu yang cukup lama. Itu membuktikan bahwa tidak mudah untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk memahami saya ini mau apa, saya ini seharusnya melakukan apa. Dan bahkan dia harus masuk rumah sakit jiwa. Tetapi justru di tengah pergumulannya itu, bahkan di rumah sakit jiwa itu dia bisa membaca Alkitab puluhan kali. Maksudnya membaca Alkitab runtut, ya, dari Kejadian sampai Wahyu sampai habis, diulang lagi terus menerus. Bahkan setelah dia bisa keluar dari rumah sakit jiwa itu, dia mengatakan seolah-olah ini ijazah yang paling tinggi yang saya terima. Bukan ijazah doktor jadi PhD, tapi justru ketika saya bergumul, ketika saya berdialog dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dan pulanglah dia ke Tiongkok. Tapi di tengah perjalanan di atas kapal dia membuang semua ijazah, medali emas yang dia terima, penghargaan-penghargaan yang dia terima, kecuali ijazah doktornya. Sebab dia mau menunjukkan pada ayahnya apa yang dia niati dia sudah capai. Tapi ketika dia sampai ke rumah dia mengatakan, saya komit, saya akan mengabarkan Injil. Dan itu yang dia lakukan. Tapi itu membutuhkan perjalanan yang panjang, tahun demi tahun, pergumulan yang berat. Sampai kemudian dia tahu apa sih yang seharusnya dia lakukan. Dan dia menjadi penginjil hebat di masanya, sekalipun tidak lama karena sekitar tahun usia 40-an. Dia sudah meninggal dunia. Tapi ada catatan penting tentang bagaimana perjalanan pelayanan Jansung di Asia. Nah, saudara-saudara, itu menunjukkan kepada kita untuk memahami, untuk mengenali kehendak Allah, untuk tahu apa sih yang harus saya lakukan, ini benar enggak, cocok enggak, seperti yang Tuhan mau atau enggak. Butuh proses. Saudara-saudara, apa yang kita baca dalam Matius 3 adalah catatan penting yang juga ditulis dalam Markus, ditulis dalam Lukas, ditulis dalam Yohanes, mau menunjukkan tentang peristiwa baptisan Yesus. Setelah sekian lama Yesus diberitakan dalam Injil, yang terakhir adalah
ketika Yesus berada di bait Allah pada usia 12 tahun. Itu dicatat dalam Lukas 2. Kemudian setelah itu tidak ada berita, tidak ada catatan Injil manapun tentang Yesus lagi ngapain. Pada usia remaja Yesus apakah punya teman banyak, apakah Yesus punya kenakalan-kenakalan kecil di usia remaja juga, tidak ada catatan. Setelah 12 tahun tidak ada catatan Injil sekalipun, kemudian tiba-tiba Yesus nongol di Sungai Yordan pada usia menjelang 30 tahun. Saudara-saudara, ini adalah awal dari langkah pelayanan Yesus selanjutnya. Setelah lama tidak terdengar kabar tentang Yesus, tiba-tiba Yesus datang di Sungai Yordan dan minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes menolak. Yohanes mencegah dia, artinya Yohanes menahan diri. Yohanes tidak siap untuk membaptis Yesus. Sebab Yohanes mengatakan, akulah yang perlu dibaptis. Dan bagaimana kalau engkau yang datang kepadaku minta dibaptis? Yohanes tahu siapa Yesus karena dia memang dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia berseru-seru di padang gurun, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Karena dia tahu sesudah aku akan datang yang lebih besar dari aku. Dan itulah Yesus. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, mengapa Yesus dibaptis? Apakah Yesus berdosa? Nah, ini pertanyaan penting. Kalau kita adalah murid Tuhan, orang percaya, orang Kristen, kita harus bisa menjawab pertanyaan ini. Mengapa Yesus dibaptis? Bukankah baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan? Itu berarti orang-orang yang dibaptis adalah orang-orang yang berdosa dan kemudian mereka minta bertobat dan diampuni dosanya. Saudara-saudara, Yesus memang tidak berdosa. Dia tidak mengenal dosa. Sebab orang yang tidak mengenal dosa itulah yang bisa menanggung dosa seluruh dunia. Tetapi Yesus memberi diri untuk dibaptis, tentunya bukan baptisan pertobatan. Tetapi baptisan ini adalah tanda kesiapan Yesus untuk melakukan misi Allah yang diberikan kepadanya. Ada harga yang harus dibayar oleh Yesus untuk melakukan misi Allah. Yang pertama, Yesus harus memiliki kerendahan hati. Yesus adalah setara dengan Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang datang ke dalam dunia ini mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu butuh kerendahan hati. Yesus merendahkan dirinya dan membiarkan Yohanes untuk membaptis dia. Padahal Yohanes mengatakan dalam Injil Markus 1 ayat 7, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, apalagi memegang kepalanya. Yohanes tahu siapa dirinya dan dia tahu bahwa Yesus lebih besar dari dia. Dia hanyalah perintis. Dan ketika Yesus datang, perintis ini akan mundur ke belakang dan membiarkan Yesus tampil ke depan. Dia hanya membuka jalan bagi Yesus. Tetapi Yesus tetap meminta Yohanes untuk membaptis. Yesus mau merendahkan dirinya sebab baptisan itu adalah tanda kesiapan dia untuk melakukan misi Allah. Yang kedua yang Yesus harus lakukan adalah belajar untuk solider dengan manusia yang akan dia layani, dengan manusia yang akan dia tebus, dengan manusia yang oleh karenanya dia akan menderita, dia akan bahkan mati di kayu salib. Karena itu saudara-saudara, baptisan Yesus bukan tanda tobat. Tapi Yesus menerima baptisan sebagai penyataan bahwa dia siap dan dia mau menanggung dosa umat manusia. Dia menyamakan diri dengan manusia sekalipun dia tidak berdosa. Tetapi dia hadir di tengah-tengah umat manusia. Dia hadir di tengah orang-orang yang akan dia layani. Dan dia siap untuk berada bersama dengan mereka. Yang ketiga,
ketaatan. Harga yang harus dibayar supaya dia bisa melakukan misi Allah adalah taat. Taat pada apa? Taat pada kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki sehingga dia datang ke dalam dunia ini. Matius 3 ayat 15 mengatakan, demikianlah kita sepatutnya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Baptisan bagi Yesus adalah simbol ketaatan, simbol kerelaan untuk melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah yang tentunya akan membuat dia mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan, hinaan, bahkan terpisah dari Allah oleh karena menanggung dosa dunia. Dan saudara-saudara, itulah yang kita peringati dalam perjamuan. Ketika kita mengenang Kristus, mengenang ketika dia memberikan tubuh dan darahnya bagi keselamatan kita. Tetapi saudara-saudara, dalam baptisan ini justru ketika Yesus keluar dari air setelah dia dibaptis, pada waktu itu maka langit terbuka dan dia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Peristiwa baptisan juga ada menjadi peristiwa yang menjadi peneguhan dan konfirmasi Allah tentang siapa Yesus. Sudah lama dia tidak muncul di tengah orang banyak sejak usia 12 tahun. Sejak dia lahir sebelumnya. Dan inilah saat Allah mengatakan siapa Yesus. Yesus adalah hamba Tuhan yang sudah dinubuatkan sejak lama. Yesaya 42 ayat 1 yang kita baca tadi mengatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Dan peristiwa itu digenapi, diwujudkan, dilaksanakan ketika Yesus dibaptis, maka Roh Allah turun ke atasnya sebagaimana nubuat Nabi Yesaya. Dan bahkan terdengarlah suara dengan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Orang tidak perlu menyaksikan siapa Yesus karena dialah anak Allah. Dialah anak Allah, dialah yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan. Sehingga setiap orang, saudara dan saya, sebagai orang-orang yang sudah dibaptis dan mungkin percaya, kita harus meneguhkan iman percaya kita di awal tahun yang baru ini. Bahwa dialah anak Allah. Tidak perlu kita menyaksikan. Tidak perlu kita meragukan. Dan dengarlah dia. Sebab kepadanya Allah berkenan. Itu berarti kalau kita juga menerima Yesus, kita mengakui dia sebagai Tuhan. Kita juga menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Allah. Saudara-saudara, apa sih yang terpenting dalam hidup ini? Saudara dan saya diperkenan oleh Allah. Sebab hidup ini bukan milik kita. Kita tahu betul pandemi ini mengajar kepada kita bahwa hidup ini adalah anugerah. Kita ini adalah milik Tuhan. Keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi juga adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Dan kalau Tuhan memperkenan kita hidup, itu suatu yang luar biasa. Nah, bagaimana ketika kita memasuki tahun yang baru, saudara dan saya diajak yang terpenting di dalam kita mengawali tahun ini bukan soal saya mau dapat apa, saya mau bisa beli apa, saya mau melakukan apa, tapi apakah hidup saya diperkenan oleh Tuhan atau tidak. Sebab dalam peristiwa baptisan Yesus ditunjukkan ketika Yesus diperkenan oleh Allah, maka Allah mengukuhkannya, Roh Kudus turun atasnya dan Allah Trinitas itu hadir dan berkarya di dalamnya. Dan itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mencari hanya kepentingan kita sendiri, hanya urusan kita sendiri, hanya kepuasan diri kita sendiri, tapi mungkin salah satu resolusi yang penting yang perlu kita tambahkan. Saya mau mencari kehendak Allah. Saya mau melakukan apa yang Allah mau. Saya mau mempermuliakan Allah dalam hidup yang dikaruniakan kepada saya.
Dan itu satu yang terpenting, sebab kalau itu yang kita minta kepada Allah, maka apa yang terjadi? Maka Allah Trinitas itu akan hadir, akan berkarya di dalam kita. Bukankah itu yang lebih luar biasa daripada segala hal yang lain yang kita upayakan, yang kita usahakan? Tetapi untuk memahami kehendak Allah tentunya kita perlu berelasi dengan Tuhan. Tahun-tahun perjalanan Yesus setelah lewat 12 tahun sampai menjelang 30 tahun. Ngapain Yesus? Yesus belajar banyak. Belajar dari Yusuf, belajar dari orang-orang sekitarnya, belajar dari Taurat. Untuk betul-betul mengenal Allah, memahami kehendaknya dan melakukannya. Butuh waktu yang panjang untuk dia betul-betul menggumuli, betul-betul meyakini bahwa dia mampu melakukan misi Allah yang tidak gampang itu. Dan itu juga yang harus kita lakukan dalam tahun-tahun kehidupan kita. Bukan lewat begitu saja dari tahun ke tahun, tapi makin tahun saya makin dekat dengan Tuhan. Makin tahun saya makin akrab dengan Tuhan. Makin tahun saya makin mengerti apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya. Walaupun mungkin ada sakit penyakit yang harus kita alami. Walaupun mungkin kita mengalami kehilangan. Walaupun mungkin kita mengalami kedukaan. Walaupun mungkin kita menghadapi krisis. Tapi saya tahu dan meyakini Tuhan saya. Itu yang perlu kita yakini. Karena itu pertanyaannya, apa sih yang mau kita kejar dalam hidup? Saudara bisa punya keinginan apapun. Tapi jangan lupa, satu hal yang harus kita kejar adalah kita mengejar kehendak Tuhan. Sebab kehendak Tuhan itulah yang mendatangkan keselamatan, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kehidupan yang utuh. Dibutuhkan kesiapan untuk melepas ego, keinginan pribadi, dan belajar untuk taat seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dan firman Tuhan dalam pembuka tadi mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Jangan-jangan yang kita cari yang lain-lainnya dulu. Padahal yang harus kita cari, carilah dahulu kehendak Allah. Mengerti dulu siapa Allah, tahu dulu apa kehendaknya, lakukan itu dalam kehidupan kita. Segala yang lain Tuhan akan sediakan. Kita harus mengamini hal itu. Tuhan akan mengatur. Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan karuniakan segala yang terbaik. Saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh melihat. Sudahkah kita menempatkan Tuhan sebagai yang terpenting dalam hidup kita? Yesus dalam perjamuan kudus ini mengingatkan bahwa dia mau menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya, menyerahkan tubuh dan darahnya bagi saudara dan saya. Supaya kita mengenal Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Supaya kita memiliki keselamatan yang sungguh-sungguh di dalamnya. Dan mari kita sungguh-sungguh menghayati itu. Di tahun-tahun ke depan, waktu-waktu ke depan. Biarlah sungguh saudara mengenal siapa Yesus. Saudara tahu apa yang dia sediakan bagi Anda. Saudara sungguh-sungguh boleh mengalami segala janji-janji yang dia sudah nyatakan dalam firman-Nya. Kenalilah dia, carilah dia. Sebab itu yang akan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi saudara dan saya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari wilayah 6.
Marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halil langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita akan bersama menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini. Kami meyakini bahwa hidup kami adalah anugerah-Mu. Karena itu tolong kami Tuhan, supaya kami boleh melewati hari-hari ke depan dalam pimpinan dan naungan Tuhan saja. Tuhan tolong kami baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat Tuhan dimanapun kami berada, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat. Kami tidak melakukan segala sesuatu hanya demi kepentingan kami sendiri dan kepuasan kami sendiri. Tapi kami boleh mengenali kehendak-Mu dalam hidup kami dan melakukannya. Karena itu tolong Tuhan agar kami boleh diyakinkan bahwa kami tidak sendirian melangkah di tengah kehidupan ini. Tetapi tangan Tuhan siap memegang. Tuhan siap menopang. Bahkan Tuhan siap menggendong kami di saat kami lemah. Kayak berdoa bagi mereka yang sakit terbaring di rumah atau di rumah sakit, Tuhan yang tahu satu persatu. Tuhan tahu apa yang mereka perlukan, Tuhan tahu apa yang mereka harapkan. Biarlah Engkau sendiri boleh membasuh mereka dengan bilur-bilur-Mu sehingga mereka boleh dipulihkan. Kayak berdoa untuk Bapak Wahyu, Saudara Daniel, Ibu Yulia Wun, Bapak Martino, Ibu Cynthia, Bapak Yohanes Karangan dan Ibu Titik, Oma Jet, Bapak Susanto, Bapak Marihot, Penatua Esma, Bapak Wesley, Ibu Luki, Ibu Ngadino, Saudara Christian dan nama-nama lain yang tidak kami sebut, tetapi kami amini dalam hati kami. Tuhan tahu mereka, Tuhan mau tolong mereka, Tuhan mau ubahkan mereka yang sakit, yang dalam pemulihan agar mereka boleh dikuatkan dan disehatkan. Agar mereka memiliki iman yang boleh meyakini bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, bahwa Tuhan akan mengubahkan segala sesuatunya pada saatnya. Bekerjalah dan berkaryalah ya Tuhan. Kami teringat juga bagi Ibu Lisna dan keluarga yang sedang berduka karena Tuhan panggil pulang Oma Yulin ke pangkuan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau tetap menopang keluarga, menguatkan keluarga, menghibur keluarga, karena Engkaulah sang penghibur yang sejati. Agar keluarga boleh melewati saat-saat sulit ini dan menapak ke depan, meyakini bahwa Tuhan menyediakan segala yang indah bagi keluarga. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menjadi sahabat yang sejati, gembala yang baik yang menuntun hari lepas hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala kerinduan-kerinduan dan harapan kami di tahun 2023 ini. Untuk anak-anak yang studi, yang mengembangkan karir. Untuk rencana-rencana perubahan-perubahan hidup yang kami rindukan. Biarlah ya Tuhan kami tidak sanggup melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi kami membutuhkan tangan Tuhan yang berkarya. Menjadikan segala sesuatunya sempurna, indah pada waktunya. Biarlah Tuhan, Engkau selalu menunjukkan kasih dan kuasa-Mu di setiap
saat, di waktu-waktu sulit, di saat-saat ketika kami merasa berat, kami boleh diingatkan akan kasih setia Tuhan. Kami mau menyerahkan juga jemaat GKI Agus Salim dalam segala rencana ke depan, dalam segala kerinduan untuk mempersatukan umat dalam persekutuan yang hidup, yang saling mendorong, saling menyokong satu dengan yang lain. Dan dalam segala rencana pelayanan ke depan, biarlah Tuhan berkati. Supaya jemaat ini boleh menjadi jemaat yang hidup, jemaat yang bersaksi akan kemurahan Tuhan, jemaat yang boleh menjadi saksi Tuhan akan kuasa Tuhan yang bekerja. Karena itu ya Bapak, kami berdoa juga untuk lahan parkir yang harus kami lunasi di tahun 2023 pada bulan Maret yang akan datang. Kami yakin Tuhan sanggup, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena gereja ini, karena pelayanan ini adalah milik Tuhan, karya Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan juga boleh menggerakkan setiap kami untuk ambil bagian di dalamnya. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara ini juga ke dalam tangan Tuhan. Di saat tahun 2023, tahun politik, dalam persiapan pemilu yang akan datang, Tuhan, persatukan bangsa ini. Jangan biarkan bangsa ini terpecah belah. Biarlah Tuhan pakai pemerintah, pakai segala komponen bangsa ini, TNI, Polri, segala kelompok-kelompok yang ada boleh dipersatukan dalam menjadikan Indonesia ini menjadi Indonesia yang tetap rukun, yang tetap Bhinneka Tunggal Ika, yang tetap berada dalam keragaman tetapi boleh tetap memiliki kesatuan. Biarlah Tuhan boleh lindungi bangsa ini, tetap karuniakan segala yang baik bagi bangsa ini, supaya kami yang ada di dalamnya boleh sungguh-sungguh juga menjadi saksi Tuhan di tengah bangsa ini. Karena itu kami mau menyerahkan diri kami, keluarga kami, jemaat kami, bangsa kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja, Sang Pemelihara. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan sebagai nats persembahan pada ibadah ini dari Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
Tak putus-putusnya kami menaikkan syukur, limpah terima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri untuk kehidupan kami, Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih untuk semuanya itu. Pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Kiranya apa yang sudah kami berikan itu boleh berkenan kepadamu. Berkati kami selalu, Tuhan, dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh berkenan juga kepadamu, Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Umat dipersilahkan untuk bersaat teduh. Ibadah selesai, umat kami persilahkan keluar melalui pintu belakang dengan tertib dan teratur serta menjaga jarak. Dan kami menghimbau agar umat langsung meninggalkan gedung gereja apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.